Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bi hudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadir Nasabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Pangsa Abah Os, sebagai wasilah tanda syukur kita kepada Allah, kita doakan Abah semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita. Marifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, saudara tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, telah bersama Allah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita yang hadir pada manakib sore hari ini yang telah dipilih guru mursyid kita, semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang berkah kaya raya. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solihah, dan kita semua beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia dan bahagia. Bahagia di sini, bahagia di sana. Di sini senang, di sana senang. Dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang mungkin pada sore hari ini telah hadir manakib sore maupun belum hadir, semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Penggagas manakib, pemburu manakib, membackup manakib, orang-orang yang belajar mengamalkan, menyebarkan manakib, sekarang tanda cintanya sama guru mursyid, di antaranya Teh Susi milik kita, Umi Syahid, Bu Wahyuni dari Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang ikut serta menghidupkan, mengamankan, melestarikan dan mengamalkan manakib ini, tanda kita belajar hidup ruh kita dengan wasilah manakib ini. Semoga semuanya
segala hajat-hajatnya sama Allah, dimudahkan segala urusannya, dikayakan, rayakan sama Allah. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat-sangat kami hormati, mohon izin, mohon maaf. Sebetulnya ini tugasnya khidmah ilmiah Kiai Ucup. Berhubung Kiai Ucupnya Ucup, jadi saya termasuk bayangannya Kiai Ucup. Tapi semuanya pada dasarnya yang menyampaikan ini Abah, guru kita. Kenapa saya mengatakan ini dari Abah? Karena ada dua alat yang ditancapkan sama guru mursyid, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar dikuatkan untuk menguatkan keimanan kita, di mana zikir jahar itu tembus ke dalam daging kita, organ tubuh kita, masuk ke darah kita. Kalimat la ilaha illallah masuk ke sumsum kita, masuk lagi ke jantung kita, masuk lagi sampai ke dalam rasa kita. Di situ disempurnakan kalimat la ilaha illallah, dikawinkan dengan zikir khafi. Di bawah susu kiri dua jari, di dalam situ ada rahasia bersama Allah. Maka dari zikir itulah maka menghasilkan ucapan-ucapan yang disampaikan sama guru mursyid yang tidak lepas dari kalimat keduanya. Tujuannya apa? Kita duduk di sini tujuannya belajar, membuktikan bahwa kita belajar beriman kepada Allah dengan wasilah guru mursyid. Alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, puji syukur kita haturkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah dipilih guru mursyid. Pada dasarnya Allah yang memilih kita, sehingga kita bisa belajar istiqomah. Orang yang bisa menguatkan istiqomah, wajib hukumnya mendapatkan kemuliaan, wajib hukumnya mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaannya dari mana? Ucapannya akan menghasilkan memuliakan Allah dan memuliakan ciptaannya Allah, dan selalu menjunjung tinggi ucapan-ucapan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tadi saya cari sinyal, di mana sinyalnya itu naik turun, ngedap-ngedap. Akhirnya saya keluar masuk mencari sinyal karena hujan deras. Tapi alhamdulillah terpaksa harus mencari tempat yang sangat dalam, yaitu kamar. Tidak ada tempat yang paling asik kecuali kamar. Kenapa saya mengatakan kamar itu asik? Semua anak kecil itu taunya kemanten, tahu kemanten kita semua. Kemanten, ada kemanten baru, itu pasti ada pertemuan, ada upacara adat, pertemuan, ketemu manten kata orang-orang. Itu di mana letaknya? Semua manten yang suami istri yang baru itu biasanya dipertemukan di, kata orang Jawa itu kuwadeh atau di pelaminan. Anak kecil itu pasti tahu manten itu dia taunya di kuwadeh, di pelaminan. Bahkan anak kecil cerita sama ibu bapaknya, "Ibu, Bu, ada apa?" "Ada manten." "Di mana mantennya?" "Itu kemantennya." "Ibu, yang perempuannya cantik gitu. Yang laki-laki tampan." "Di mana?" "Di pelaminan." Cuman apakah hakikatnya manten di pelaminan? Tidak. Hakikat manten itu di dalam kamar. Jadi kalau ada manten cuman hanya duduk di pelaminan tanpa masuk kamar, itu manten-mantenan, bukan manten beneran. Karena hakikat manten itu di dalam kamar untuk menghasilkan yang dimana hasil itu yang menjadikan keturunan. Prosesnya bukan di pelaminan untuk memproses itu, di dalam kamar. Artinya
kita manusia ini sebagai tanda seorang hamba Allah, supaya seorang manusia itu bisa wusul kepada Allah harus dua. Apa yang dua itu? Sebagaimana ayat Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di situ Allah mengingatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita, barang siapa seseorang ingin berjumpa dengan Allah, ketemu Allah, satu, falyakmal amalan solehan, harus beramal soleh. Apa itu amal soleh? Sebagaimana umumnya amal soleh itu bisa diartikan ibadah-ibadah yang ada ikatan dengan pahala. Secara umum ibadah syariat. Apa itu ibadah syariat? Ibadah syariat itu ibadah yang terkait dengan organ tubuh yang menghasilkan pahala-pahala. Di antaranya yang namanya ibadah syariat itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat, pokoknya sholat-sholat, baca Quran, baca sholawat, siam Ramadan atau puasa Ramadan, membayar zakat fitrah, zakat mal, umroh, haji, yang berkaitan dengan ada hasil pahala itu namanya ibadah syariat. Di Quran diartikan amal soleh. Ini wajib karena kita manusia. Kita bukan makhluk gaib. Kita ini makhluk yang ada wujudnya, ada fisiknya. Karena tempat kita di dunia, maka kita harus membuktikan bahwa kita manusia. Supaya membuktikan bahwa kita manusia, tentu kita menjalankan syariatnya Allah, yaitu beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ya tadi itu yang diperintahkan Allah, termasuk melakukan syariat. Satu. Yang kedua, Allah menekankan lagi kalau kita beramal, kalau ingin berjumpa Allah harus beramal soleh. Tapi ingat kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Akan tetapi jangan sampai menyekutukan Allah. Berarti tidak diperbolehkan syirik. Orang sholat, wujudnya sholat, tapi banyak orang itu kemasukan syirik. Nah, syirik itu ada dua. Ada syirik jali, ada juga syirik khafi. Kalau syirik jali, umat Islam tidak mungkin. Apa itu syirik jali? Syirik jali itu syirik yang tampak. Yaitu orang yang menyembah patung, menyembah pepohonan yang besar, yang diartikan dengan animisme, dinamisme, kepercayaan. Kalau animisme, kepercayaan dengan roh-roh halus. Kalau dinamisme itu percaya dengan benda-benda yang katanya orang ada daya tarik magnet, istilahnya ritual macam-macam, maka disembah. Terus ada lagi orang itu ibadahnya dengan apa, nyembah macam-macam, itu syirik jali. Dan memang orang Islam tidak ada yang seperti itu, kecuali orang Islam yang dimana dia dalam sudut pandang agama kurang paham, maka dia menjalankan tradisi budaya umumnya di kampung itu atau di wilayah. Dia kepunden atau macam-macam karena faktor apa? Karena adat, dia lihatnya adat, bukan faktor berhala atau tidak, dia karena adatnya. Tidak berani meninggalkan itu karena faktor dia mungkin ada macam-macam yang dia takuti. Karena keawaman bagi orang yang ilmunya banyak, punya pemahaman, dengan kecerdasan otaknya dan keimanan, nggak mungkin orang Islam menyembah berhala. Yang namanya syirik jali tidak mungkin. Tapi umat Islam kalau dengan syirik khafi itu hampir-hampir semua kena. Kalau sudah menyangkut syirik khafi, apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu sesuatu yang diingat selain Allah di hatinya. Orang sholat
atau di luar sholat, banyak orang itu yang diingat selain Allah. Orang 70% ingatannya di hati selain Allah itu sudah syirik khafi. Siapapun bisa. Meskipun seorang kiai yang menguasai beribu kitab itu bisa kena syirik khafi juga. Memang waktu sholat tidak, orang lihatnya tidak syirik. Allahu Akbar. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya, secara diucapkan orang tidak tahu kalau orang itu syirik atau tidak. Karena orang tahunya fisiknya dia apa? Sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Sholat apa? Sholat asar. Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat apa? Sholat isya. Sholat apa? Subuh misalnya. Dia tidak tahu di dalam hatinya. Tapi ketika hatinya tidak ingat Allah, pasti kena ayatnya Allah. Wala yusyrik. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Memang ketika dibaca, Qurannya yang dibaca, ingatannya kemana? Bisa ingat istrinya, bisa ingat suaminya, bisa ingat tetangganya, bisa ingat cicilan kerudungnya, bisa ingat cicilan sepeda motornya, bisa ingat cicilan rumah perumahannya. Itu hampir, itu termasuk syirik khafi. Kalau itu sudah masuk syirik khafi, berarti orang itu sudah syirik menyekutukan Allah. Ini penting banget. Dzikir khafi itu wajib. Kalau hati tidak ingat Allah, jangan harap ketemu khusyuk. Yang ada cuman pura-pura khusyuk. Di mana pura-pura khusyuk? Dalam organ tubuhnya. Ada yang Allah kenceng. Boleh. Ada yang Allah agak ke bawah, di bawahnya dada, ada lagi Allah ke bawah sini, ada yang di bawah pusar. Boleh. Itu wilayah tumakninah, bukan khusyuk. Khusyuk itu hatinya ingat Allah. Maka kalau orang hatinya tidak ingat Allah, rawan sekali. Apa rawannya? Syirik. Hampir yang dia sembah bukan Allah. Bisa menyembah anaknya. Kenapa dikatakan menyembah anak? Karena waktu sholat hatinya ingat anaknya. Bukan ingat Allah, itu syirik. Anak, menyembah anak. Ketika ruku ingat suaminya. Berarti yang disembah bukan Allah, suaminya. Iktidal, suami Allahu liman hamidah. Ingat cicilan sepeda motor. Berarti yang disembah bukan Allah, cicilan sepeda motor. Itu bagian dari syirik. Syirik khafi, hampir semua kena siapapun orangnya. Selama dia tidak mau belajar mendalami ketauhidannya, pasti syirik khafi. Kalau jali tidak mungkin, khafi. Kalau sudah ada penyakit syirik khafi itu, suruh khusyuk sulit. Yang ada cuma pura-pura khusyuk. Di mana pura-pura khusyuk? Di fisiknya. Wilayah tumakninah, karena khusyuk itu di hati. Bukan di otak. Nah, bagaimana supaya khusyuk? Kembali ke Quran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman ketika sholat dia khusyuk. Nah, kata khusyuk itu siapa yang mengatakan? Allah. Kalau gitu gimana supaya khusyuk? Ya ingat, kembalikan ke Allah. Bagaimana? Dzikir, aqimus sholata lidzikri. Supaya khusyuk, ingat Allah. Karena hakikatnya sholat, ingat Allah. Tujuan sholat itu supaya ingat Allah. Tujuan puasa itu supaya ingat Allah. Tujuannya membayar zakat fitrah, zakat malam supaya ingat Allah. Orang bisa umroh haji supaya ingat Allah. Ingat itu bukan di mulut.
Kalau di mulut masih bacaan. Bacaan zikir. Namanya ingat itu di hati. Orang kalau mencintai sesuatu, man ahabba syai'an fakathiruhu dzikruhu. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia selalu mengingatnya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Sampai mau mandi saja, ingat kamu. Bahkan ke toilet, buang hajat saja, ingat kamu. Itu tanda cinta. Makanya guru mursyid itu mengajarkan murid-muridnya ingat Allah dulu. Kalau sudah ingat Allah, dia sibuk dengan Allah, Allah sibuk dengan dia, maka ucapannya disibukkan Allah dengan apa yang dikehendaki Allah. Mayyasha. Allah menghendaki seorang hamba yang selalu mengingat Allah. Apa kehendakannya Allah? Ucapannya selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Pandangannya selalu menebarkan kasih sayang. Pendengarannya selalu mendengarkan sesuatu jeritan orang lain untuk ditolong. Tangannya pun dengan tangannya Allah selalu kedermawanan yang dia tampakkan karena sifat Allah Rahman Rahim. Pantatnya selalu asyik melamahkan duduknya untuk mengagungkan selalu ingat Allah. Kakinya berjalan untuk menuju kebaikan-kebaikan yang diharapkan untuk Allah, kembali kepada Allah. Itu nikmatnya punya zikir. Kalau nggak punya zikir dari murid sulit. Yang ada cuman pura-pura khusyuk, pura-pura jujur, pura-pura baik. Kenapa pura? Karena sifat pura-pura itu bukan dari Allah. Dari mana? Dari setan. Maka sekujap lupa yang Rahman. Artinya siapa? Lupa Allah, setan yang nuntun. Maka ucapannya setan. Kenapa? Sudah zikir kok masih ucapannya kotor, menyakitkan orang lain. Ya karena hatinya tidak ingat Allah. Maka guru mursyid mendidik kita, sibukkan hati ingat Allah. Ramekan hatinya, bukan ramekan mulutnya. Kalau ramenya mulut berarti banyak bicara. Kan gitu. Maka guru mursyid mengajarkan kita zikir hati yang banyak, ramekan. Kalau ramenya hati, otomatis mulut diam, terkunci. Tidak akan berbicara, manakala tidak memberikan kemanfaatan. Andaikan berbicara menyenangkan orang lain. Maka kalau meramaikan mulut, zikir jaharnya diperbanyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus, kenapa zikir itu nikmat? Karena ada gurunya. Kenapa zikir tidak nikmat? Karena gak ada gurunya. Ini manfaatnya kita punya guru mursyid. Orang yang sudah ketemu guru mursyid, diajari hidupnya selalu bahagia, selalu tenang, dan bisa membahagiakan orang lain, dan selalu menenangkan orang lain. Dengan apa? Hidup ini selalu menebar kebaikan dan kemanfaatan. Perlukah kita berguru? Bukan perlu lagi. Wajib hukumnya untuk menghidupkan ruh supaya ingat Allah. Karena kita dari Allah harus mengingat Allah. Dan tentunya kita pun nanti dipertanyakan sama Allah, ruh kita bersama siapa? Kembali kepada Allah pun harus bersama Allah. Itulah jiwa-jiwa yang tenang. Ayo ikhwan wal akhwat, saudara semuanya, bawah keluarga kita. Ayo kita saling menebar kebaikan. Dengan Zoom ini, kita nge-share saja itu bagian dari dakwah. Jangan malas nge-share aja, nge-share. Kita cuma mengajak, bukan memaksa. Yang bisa menetapkan orang itu bisa dan tidak itu Allah. Kita cuma kewajiban apa? Dakwah. Secara tidak langsung kita itu dakwah sedekah. Sedekah apa? Nge-share informasi. Ada mos, ada manakib. Itu sedekah yang kecil itu. Itu justru yang membuat kita bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang pada hari ini belum kenal Allah, bisa dikenalkan kepada Allah. Lewat apa? Lewat manakib. Sehingga dia terpanggil, bisa merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Hatinya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditalkin guru mursyid. Biar apa tujuannya? Untuk hatinya yang tidak mati, tidak ingat Allah, bisa ingat kepada Allah dan berzikir selalu ingat kepada Allah. Semoga dengan hikmah sore hari ini, saya sebagai wakilnya Kiai Ucup, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya yang hadir dan keluarga kita semuanya, ayo kita bawa bersama kita ke surganya Allah. Jangan surga besok. Masuk mos ini, majelis manakib ini bagian dari surga apa? Tidak ada kebahagiaan kecuali tempat yang bahagia apa? Yaitu ucapan yang selalu memuji, mengagungkan nama kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu bahagia dan bahagia. Di sini senang, di sana senang, dan dimanapun senang dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.